Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Diana, NPM 10100120084. Di sini saya dari Fakultas Kedokteran akan mempresentasikan mengenai artikel yang berjudul Karakteristik Demografi dan Klinis Pasien Demam Berdarah Denggi atau DBD Anak dari RSUD Alisan tahun 2022. Di mana di sini saya akan menjelaskan yaitu dari bab 1, pendahuluan, kemudian bab 2, kajian pustaka dan juga kerangka pemikiran, kemudian bab 3, metode penelitian, dan juga akan menjelaskan dari hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Di mana saya akan mulai dari pendahuluan terlebih dahulu, yaitu di mana demam berdarah denggi atau DBD merupakan suatu penyakit yang masih menjadi permasalahan di Indonesia karena angka kejadiannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan juga dapat menyebabkan kematian. Pada tahun 2022, WHO memperkirakan setiap tahunnya terdapat sekitar 100-400 juta orang yang berisiko terkena DBD secara global. Kejadian DBD di kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, kasus DBD berjumlah 3.743 kasus yang terdiri dari 1.951 penderita laki-laki dan juga 1.792 penderita perempuan. Nah, kemudian selanjutnya dari rumusan masalah yaitu bagaimana karakteristik pasien DBD anak dari RSUD Alisan Bandung tahun 2022, kemudian juga bagaimana karakteristik klinis pasien DBD anak dari RSUD Alisan Bandung tahun 2022. Dari tujuan umum dan juga tujuan khusus, di mana tujuan umum yaitu untuk mengetahui gambaran karakteristik demografis dan juga klinis pasien DBD anak dari RSUD Alisan Bandung dari RSUD Alisan tahun 2022, kemudian juga tujuan khususnya yaitu mengetahui karakteristik demografi pasien DBD anak dari RSUD Alisan Bandung tahun 2022, kemudian juga mengetahui karakteristik klinis pasien DBD anak dari RSUD Alisan Bandung tahun 2022. Untuk dari manfaat penelitian itu sendiri, di mana di sini manfaat penelitiannya yaitu ada manfaat dari akademik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang terkait faktor resiko DBD terhadap kejadian penyakit DBD. Kemudian juga dari manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pemetaan demografis klinis pasien DBD anak di RSUD Alisan yang dapat menjadi acuan penentuan program preventif maupun kuratif untuk menurunkan angka kejadian DBD. Dari bab 2 yaitu kajian pustaka dan juga kerangka pemikiran. Untuk kerangka pemikirannya yaitu vektor nyamuk Aedes aegypti merupakan virus yang dapat menyebabkan demam berdarah denggi atau DBD, di mana nanti akan munculnya dari karakteristik demografis yaitu usia dan juga jenis kelamin, dan juga nantinya itu akan munculnya gejala klinis berupa demam manifestasi klinis pendarahan, syok, mual, muntah, nyeri kepala, dan juga derajat DBD yaitu denggi tanpa tanda bahaya, kemudian denggi dengan tanda bahaya, dan juga severe denggi. Kemudian untuk dari metode penelitian di sini dari subjek bahan penelitian juga populasi penelitian, di mana dari subpopulasi target yaitu populasi dan penelitiannya adalah pasien anak demam berdarah denggi di Bandung. Kemudian populasi terjangkau itu populasi penelitian ini adalah pasien demam berdarah denggi anak di RSUD Alisan Bandung tahun 2022. Untuk subjek penelitian itu subjek penelitian ini adalah pasien DBD anak dari RSUD Alisan Bandung tahun 2022. Data penelitian ini didapat melalui rekam medis pasien anak DBD di RSUD Alisan Bandung tahun 2022 yang memenuhi kriteria inklusi dan juga eksklusi. Kemudian bahan penelitian ini merupakan data sekunder dari rekam medik di RSUD Alisan Bandung tahun 2022 yang memenuhi kriteria total populasi sampling atau sampling jenuh. Untuk dari kriteria sampel penelitian ini yaitu ada kriteria inklusi dan juga eksklusi. Inklusinya itu sendiri pasien DBD berusia 0-18 tahun, kemudian pasien DBD yang usianya itu 0-18 tahun yang mempunyai data rekam medik berupa usia, jenis kelamin, gejala klinis, dan juga derajat keparahan. Kemudian kriteria eksklusinya itu data pasien anak yang terduplikasi. Kemudian di sini untuk dari metode penelitiannya, di mana rancangan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan retrospektif. Kemudian variabel penelitian di sini yaitu terdiri dari karakteristik demografi, usia, jenis kelamin, gejala klinis, gejala klinis, dan juga derajat keparahan. Nah, kemudian selanjutnya dari alur penelitian dan juga tempat, waktu penelitian, prosedur penelitian. Tahapan awal penelitian dilakukan setelah peneliti mengajukan ethical clearance, kemudian mendapatkan surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Kedokteran Unisba yang akan diajukan pada pihak RSUD Alisan Bandung. Kemudian tempat waktu penelitian yaitu di RSUD Alisan Bandung. Waktu penelitian pada bulan Februari sampai selesai. Terus juga untuk aspek dari aspek etiknya yaitu ada beneficence, respect for person, justice, kemudian juga veracity, confidentiality, non-maleficence, dan juga ethical clearance. Nah, di sini saya akan
menjelaskan mengenai hasil dan juga pembahasan di mana dari hasil itu sendiri, yaitu mengenai usia dan juga jenis kelamin itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustini DKK terhadap 49 pasien DBD di RSUD Undatu Palu, di mana dalam penelitiannya mayoritas penderita DBD adalah perempuan, yaitu sebanyak 57%. Penelitian yang dilaksanakan oleh Artawan DKK mendapatkan hasil yang sama, di mana mayoritas pasien DBD anak dari RSUP Sanglah yang ditelitinya dari 134 pasien sebanyak 52% pasien berada dalam rentang usia 5-10 tahun. Kemudian juga hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin. Pada pasien DBD anak dari RSUD Alisan Bandung, mayoritas ada perempuan dengan totalnya itu 50,51%. Pada penelitian ini mayoritas usia pasien berada pada rentang usia 5-9 tahun, yaitu sebanyak 40,31%. Nah, kemudian selanjutnya dari karakteristik gejala klinis yang paling banyaknya itu demam sekitar 100%. Kemudian juga ini tuh sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Tarigan DKK pada 100 pasien DBD anak dari Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan, di mana 100% pasien mengalami demam dengan suhu sekitar 37,5 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, dan diikuti dengan mayoritas gejala berupa mual muntah dan juga munculnya manifestasi pendarahan pada 22% pasien. Dan juga manifestasi klinis yang muncul pada pasien di dalam penelitian ini seluruhnya itu 100% mengalami demam, yang diikuti manifestasi lain yang bervariasi seperti nyeri kepala sekitar 16,84% dan juga mual sekitar 82,91%. Beberapa pasien mengalami perburukan dan juga mengalami gejala tanda bahaya seperti muntah sebanyak 70,92% dan juga manifestasi pendarahan sebanyak 23,21%. Sebanyak 13,01% pasien mengalami tanda shock dan juga mengarah ke severe dengue. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dari karakteristik derajat keparahan, di mana yang paling banyaknya itu dengue dengan warning sign, yaitu sekitar 65,82%. Ini tuh sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Putri DKK pada 52 pasien DBD anak dari RSUD Sleepanes pada tahun 2020-2021, di mana 94,2% pasien mengalami demam dengue dengan tanda bahaya. Kemudian juga dari variasi derajat keparahan dalam penelitian ini didominasi oleh pasien dengue dengan tanda bahaya, yaitu sebanyak 65,82%. Pasien yang datang dengan tanda bahaya lebih buruknya itu dalam keadaan shock adalah pasien-pasien yang mengalami penanganan yang terlambat sehingga kekurangan cairan yang terjadi pada pasien tidak segera terganti dan berujung dengan keadaan shock hipovolemik yang dialami pasien. Kemudian juga dari kesimpulan dan juga saran, di mana di sini untuk kesimpulannya yaitu gambaran karakteristik pasien pada penelitian ini mendapati bahwa mayoritas pasien DBD anak dari RSUD Alisan tahun 2022 adalah perempuan dengan usia paling banyaknya itu rentang 5-9 tahun. Manifestasi yang dialami pasien paling sering adalah demam dengan mayoritas pasien berada dalam klasifikasi derajat keparahan berupa dengue dengan tanda bahaya. Untuk sarannya yaitu merancang penelitian selanjutnya dengan metode pengambilan data secara langsung oleh peneliti untuk meminimalisir adanya ketidaklengkapan data, kemudian juga merancang penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang lebih luas seperti mencakup satu desa atau satu kecamatan agar hasil penelitian bisa lebih bermakna dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar, dan juga merancang penelitian selanjutnya yang menguji hubungan antara usia dan juga jenis kelamin terhadap kejadian DBD. Mungkin cukup sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.